Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin ghurril muhajjalin. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh serta jamaah pengajian Fastabiqul Khairat. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa, mungkin bisa disebut dengan ikhtisar ya, sedikit rangkuman ataupun beberapa kalimat penjelasan di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Alhamdulillah, nikmat yang tiada tara, nikmat yang begitu banyak masih kita bisa rasakan hingga saat sekarang ini, hingga pagi ini, hingga kita bisa bertatap muka, kita masih bisa bertemu langsung di rumah Allah ini. Dan semoga dengan kita senantiasa menghadiri, datang kepada majelis-majelis ilmu, kita termasuk tergolong kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan termasuk mencintai para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi sang revolusioner alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ya diamanahkanlah sedikit untuk menyampaikan apa yang tercantum di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit tentang kitab ini. Kitab ini adalah kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Kitab ini adalah kitab tentang akhlak, tentang tasawuf gitu. Namun meski demikian, kitab tentang akhlak dan tasawuf ini, kitab ini dianggap sebagai kitab yang paling awal atau cikal bakal dari kitab pertama yang awal-awal terkait tentang akhlak dan tasawuf sama tarbiyah, pendidikan ruhani atau pendidikan rabbani. Kita kenal misalnya ada beberapa kayak ulama-ulama kesohor ya, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu semua kalau kita pelajari itu banyak mengutip dari kitab ini, dari imam ini, dari ahli tasawuf ini. Selain penulisnya atau musannifnya ini adalah seorang ahli tasawuf, dia juga ahli fikih, ahli hadis. Sehingga kajian-kajian di kitab dia ini tidak sedikit mencantumkan ayat ataupun tidak sedikit mencantumkan dari berupa sabda dan kalam Nabi. Jadi kitab ini bernama Risalah Al-Mustarsyidin. Risalah Al-Mustarsyidin. Jadi kalau kita artikan secara letterlek, secara harfiah, risalah itu surat, Al-Mustarsyidin itu adalah orang yang pengen meminta petunjuk.
Orang yang pengen meminta petunjuk. Irsyad, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Sedangkan orang yang meminta petunjuk itu adalah al-mustarsyidin. Baiklah Bapak-bapak jamaah sekalian, sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita terlebih dahulu membacakan Al-Fatihah, setidaknya untuk penulis kitab ini dan juga pada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Semoga Allah melapangkan kuburan mereka, dan serta ulama-ulama yang sebelumnya yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, semoga ilmu yang mereka sampaikan bermanfaat. Ala hadhihi niyya wa khusun ila sahibil kitab Syekh Abi Abdullah Al-Harith Al-Muhasibi Al-Basri, Syekh Ulilailamul Al-Fatihah. Ya karena kedua ya Oke. Mengenai kitab ini, nama penulisnya, nama musannifnya itu adalah Al-Haris Al-Muhasibi, atau nama lengkapnya adalah Abi Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi Al-Basri. Jadi kata Al-Basri di nama kitab ini, nama pengarang ini menunjukkan satu daerah, satu tempat, Basrah. Kalau kita menyebut Basrah, maka itu merujuk kepada satu daerah di Suriah atau di Syria, ya. Memang kita ketahui di Syria atau Suriah itu dikenal sebagai daerah, sebagai negara yang menghasilkan banyak para ulama. Termasuknya adalah Imam An-Nawawi. Nah, Imam Abi Abdullah Al-Haris Al-Muhasibi atau Al-Basri ini itu wafat pada tahun 243 Hijriah. Jadi bisa kita katakan Abi Abdullah Al-Haris Al-Muhasibi Al-Basri ini adalah generasi awal umat Islam, atau kita sebut dengan generasi tabi'in. Ada generasi Nabi, ada generasi masa Nabi, ada generasi masa sahabat, ada generasi tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'in. Ada disebut dengan generasi ulama salaf. Adapun ulama-ulama belakangan itu disebut dengan ulama khalaf. Maka pengarang ataupun penulis kitab ini, Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah salah seorang ulama salaf yang diakui keilmuannya, yang diakui kezuhudannya, yang diakui kewaraannya, dan yang diakui mutabahir fi ulumis syar'iyyah. Jadi begitu mendalami ilmu syariah. Kalau kita lihat di pengantarnya di kitab ini, itu Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah semasa, atau disebut dengan muasirun, semasa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kita tahu ada 4 pendiri mazhab Abu Hanifah, yaitu Imam Nu'man bin Thabit, atau mazhabnya kita kenal dengan mazhab Hanafi. Dan yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat, atau kita kenal dengan mazhabnya Hambali, itu disebut dengan pendirinya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah salah seorang ulama fikih, ulama hadis, dan juga ulama akhlak, atau kita mungkin belakangan disebut dengan ulama tasawuf. Nah, beliau ini merupakan salah seorang muridnya Imam Ahmad.
Beliau ini merupakan salah seorang muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad dikenal hafal ratusan ribu hadis. Nah, sehingga ada kitabnya Musnad Ahmad. Oke, baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi setidaknya pengantar ya tentang kitab ini. Ulasan sedikit tentang kitab ini. Kitab ini berbicara banyak hal. Pertama tentang akhlak, yang kedua tentang niat yang baik, dan yang ketiga tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita. Jadi kalau bapak-bapak itu bisa mengakses, ada terjemahannya ini ataupun di kitabnya itu dicantumin banyak sekali kisah-kisah yang penuh hikmah. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pembelajarannya. Di awalnya kitab ini ya, ini dijelaskan oleh imamnya langsung, oleh pengarang kitab, musannif kitab, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-awwali al-qadimi al-wahidil jalil alladzi laisa lahu syabihun wala nadhirun. Alhamdulillah bagi Allah yang maha pertama dan yang maha dahulu, maha esa lagi mulia, laisa lahu syabihun wala nadhirun, tidak memiliki hal yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmadu hamdan yuafi ni'amahu wa yablughu madan na'maihi. Semoga kita puji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya atas seluruh karunia anugerah yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmatnya. Wa anna Allah azza wa jalla ijtaba min ibadihil mu'minin dzawil albabil alimin bihi wa bi amrih. Jadi dalam kitab ini penulis itu menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari hambanya yang beriman dzawil albabil alamin, yang mempunyai lub, mempunyai pandangan hati, mempunyai pandangan yang jernih dalam segala urusan ataupun perintah Allah. Wa wasafahum bil wafa'i wal akhlaqil fadilah wal khaufi wal khasyah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi ini dalil pertama, dalil awal yang digunakan oleh penulis ini, Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini, bahwa siapa orang-orang yang mampu zikir kepada Allah, hum ulul albab, mereka lah yang mempunyai pandangan, mereka yang memiliki pandangan yang baik, memiliki pandangan basirah. Albab, memiliki hati nurani untuk selalu dekat, taqarrub serta ma'rifatullah. Alladzina yufuna bihadillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka selalu memenuhi janji terhadap ketetapan Allah dan mereka tidak pernah mengingkari janji tersebut. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini. Jadi penulis ini dalam dalil ini dikatakan bahwa siapa mereka ulul albab tadi itu, mereka yang takut kepada Rabb mereka, wa yakhafuna su'al azab, dan mereka khawatir bagaimana hisab di akhirat nanti akan berdampak buruk bagi mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang salah satu menjadi hadis yang populer ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan di kitab Sahih Bukhari dan Muslim serta Ibnu Majah. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah bagi kamu wahai kaumku sekalian, umatku sekalian, bi sunnati,
agar selalu memegang teguh sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ir rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian genggam dengan kuat seperti kalian menggenggam dengan gigi geraham. Ya, jadi di hadis ini penulis ingin menyampaikan bahwa akhlak, adab, dan tasawuf yang memang itu sudah berkembang pada masanya itu banyak diselewengkan, banyak disalahgunakan, seolah-olah menyamakan antara tasawuf dengan ilmu kebatinan dan sebagainya. Ini yang menjadi landasan penulis untuk mencantumkan hadis Nabi ini, bahwa setiap ilmu harus dilandaskan pada sunnah, kepada Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW, asarus sahabat, kalam-kalam para sahabat Nabi, dengan kita menggenggam secara kuat. Ya, nah itu pengarang penulis kitab ini menyebutkan, mencantumkan hadis tersebut dalam kitabnya ini. Atau di kitab lain kita dijelaskan di bawahnya, di syarahnya itu ya, Syekh Abdul Fattah Abu Huda ini dalam kitabnya menyerangkan penjelasannya ya sebagai syarahnya. Nah, itu hadis yang sama-sama kita ketahui. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan pernah nyasar, tidak akan pernah hilang arah, tidak akan pernah hilang panduan, arahan. Selama kita masih berpegang kepada dua tersebut, yaitu kitab Allah wa sunnati. Ya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna faridata kitabillah al-amalu bihukmihi. Jadi ketahuilah, kata penulisnya, kewajiban atau fardu, hal yang fardu, yang utama dalam kitab Allah, yang paling pokok, yang paling fardu dalam kitab Allah Al-Quran tentunya adalah al-amalu bihukmihi. Itu mengamalkan segala hukumnya, minal amri wan nahi, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan. Ya, jadi mengamalkan seluruh perintah ataupun menjauhi segala larangan. Ini diringkas oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Yang kedua apa? Itu Al-Quran itu menerangkan tentang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang selanjutnya apa? Al-khawfu. Ini kalau bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pondasi atau ajaran dari tasawuf atau akhlaknya, ajaran sufinya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu adalah tentang al-khawf dan roja. Al-khawf itu artinya kita takut, kita khawatir bagaimana nasib kita. Apakah kita min sa'id, termasuk orang yang bahagia, ya, orang yang bahagia, sa'idun fid dunya wal akhirah, am sakiyun fid dunya wal akhirah, atau orang yang sengsara baik dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua adalah ar-raja, yaitu apa? Mengharapkan, berharap atas seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, Islam atau Al-Quran itu mengajarkan kita untuk takut, mengajarkan kita untuk khawatir. Kita boleh khawatir, tapi apa yang kita khawatirkan? Khawatir tentang masa depan kita, baik masa depan kita di dunia ataupun masa depan kita di akhirat. Masa depan kita di dunia apa, Bapak-bapak? Bagaimana nasib kita ke depannya, keturunan kita dan sebagainya.
Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa, wal yakhshalladzi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah seseorang itu takut, khawatir akan generasi yang akan datang, generasi yang sesudahnya. Maka kita harus boleh khawatir terhadap generasi kita yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang. Warraja, meskipun kita takut tapi juga kita penuh optimis. Jadi kalau dalam roja itu berharap, tapi tidak hanya sekedar berharap, tapi kita lakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang tepat, optimis. Ar-roja itu adalah optimis. Maksudnya di kitab ini adalah warroja'u li wa'dihi wa wa'idihi, berharap terhadap janji-janji Allah. Orang yang berbuat baik maka Allah akan limpahkan kebaikan kepadanya, dan orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, ya. Wa'id tadi itu adalah janji-janji buruk, ya, ancaman Allah. Kita harus berharap juga terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bimutasyabihi, dan kita beriman kepada ayat-ayat subhat. Ayat-ayat subhat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak adalah orang mengetahui kecuali adalah Allah. Ayat-ayat mutasyabihat yang masih tidak dijelaskan secara terperinci. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Wal i'tibaru bi qisasihi wa amsalihi, dan mengambil ibrah, mengambil pembelajaran bi qisasihi. Nah, penulis menyebutkan kita mengambil pembelajaran dari setiap kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh dahulu, dan kisah-kisah para ulama sebelumnya. Wa amsalihi, dan kisah-kisah yang serupa. Fa idza ataita bidzalika, kalau kamu telah melakukan hal tersebut, kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, faqad kharajta min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Kalau kamu telah melakukan hal tadi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, memiliki sifat khawatir dan takut, serta diiringi dengan sifat roja, optimis terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta beriman terhadap ayat-ayat yang masih belum jelas secara spesifik, serta mengambil ibrah, pembelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu ataupun kisah-kisah para ulama, kaum soleh, salafus soleh, maka kamu, kata penulisnya, kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, maka telah keluar dari kegelapan ketidaktahuan, dari kegelapan kebodohan, min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, kepada cahaya yang penuh keilmuan. Wa min adzabi syakki ila ruhil yakin, dari azabnya kita penuh keraguan, baik itu keraguan tentang syariatnya, akhlak Nabi Muhammad SAW dan seluruh ajaran Islam, ila ruhil yakin, kepada ruh dan penuh keyakinan. Nah, disinilah penulis menyebutkan qala Allah azza wa jalla dzikruhu Allahu waliyul ladzina amanu, maka Allah itu adalah siapa Allah? Allah lah satu-satunya waliyul ladzina amanu, wali, penolong, memberikan syafaat kepada siapa? Alladzina amanu, mereka yang masih beriman. Mereka yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka, mengeluarkan orang-orang beriman tadi dari kegelapan, dari kesamaran, dari kegelapan zaman, kegelapan yang penuh ketidaktahuan, kepada cahaya pengetahuan ataupun cahaya iman. Oke. Nah, itu dia pengantar kitab ini oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi.
Selanjutnya ini saya ambil yang beberapa kutipannya saja. Jadi kalau di kitab ini dijelaskan oleh Abdul Fattah Abu Ghuda, salah seorang ulama Mesir ya, mengatakan bahwa, atau ulama Syria mengatakan bahwa kita boleh mempelajari kitab ini, buku ini tanpa guru siapapun, tanpa bertemu guru secara langsung. Jadi kemudahan kitab ini adalah, ini sudah banyak terjemahannya, bahwa kita bisa mempelajarinya secara mandiri, baik itu didampingi oleh seorang guru ataupun tidak didampingi oleh seorang guru. Karena di dalamnya itu tadi dijelaskan bahwa banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrahnya, banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan-keutamaan orang yang niat baik, keutamaan-keutamaan orang yang bertobat dan sebagainya. Nah, di kitab ini di halaman 45 disebutkan fafhas anin niyah, maka wahai saudaraku sekalian, fafhas anin niyah, tolong kamu cek lagi, tolong kamu periksa lagi tentang niat kamu. Nah, makanya kita kenal di salah satu hadis yang populer, di hadis yang pertama, dan ini menjadi kaidah fikihah, al umuru bimaqasidiha, innamal a'malu bin niat, bahwa setiap kebaikan, setiap perbuatan kita itu ditentukan oleh motivasi kita. Niat kita apa? Niat kita untuk bekerja apa? Apakah kita niat bekerja untuk ibadah? Apakah kita niat bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi yang banyak? Nah, itu makanya fafhas anin niyah, tolong kita periksa lagi niat kita, mulai dari awal lagi. Wa'rif al-iradah, dan ketahuilah kehendak-kehendak kamu, potensi kehendak-kehendak, dorongan-dorongan jiwa kita, dorongan-dorongan diri kita. Fa innal mujazah bin niyah, maka fa innal mujazah bin niyah, maka setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Nah, inilah sabda Nabi. Jadi di kitab-kitab ulama manapun kalau kita lihat, maka pertama kali ulama itu menulisnya dengan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan. Kalau kita niat pergi sekolah untuk menyebarkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu, maka kita telah menyampaikan ilmu. Tapi kalau kita sekolah untuk hanya mencari ketenaran, merasa hebat dan sebagainya, ya kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau kita pergi ke kampus untuk mencari ilmu, pergi ke ladang, pergi bekerja ke kantor, itu semua sesuai dengan niat kita. An-niyatu qasdul qalbi li syai'in. Niat itu apa? Maksudnya keinginan hati untuk melakukan suatu perbuatan, wa azmuhu ala fi'lihi aw tarkihi, baik itu untuk melakukannya atau meninggalkannya. Niat berhenti dari berbuat jahat, itu juga harus ada niatnya. Berhenti dari berbuat dosa, itu pun juga ada niatnya. Oke. Walzam taqwallah, dan hendaklah kita lazimkan, kita senantiasa untuk takwa kepada Allah. Fa innal muslima man saliman nasu min yadihi wa lisanihi, wal mu'minu man amina nasu bawa'iqahu. Ya, orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari tangan dan kakinya, tangan dan lidahnya. Tangannya apa? Artinya kita tidak melakukan hal buruk. Lisannya apa? Artinya kita tidak mengumpat, kita tidak memecah belah,
kita tidak menghasut. Ya, wal mu'minu man amina nasu bawa'iqahu, ya. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang merasa aman tetangga-tangganya. Tetangganya itu merasa aman, tidak merasa resah, tidak merasa gelisah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ittaqillaha bi ta'atihi, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, wahai saudaraku sekalian, bi ta'atihi, dengan hakikat ketakwaan, wa atillaha bi taqwahu, ya. Nah, taatlah kepada Allah sesuai dengan kadar takwa kita. Wala takhaf wal takhaf yadaka min dima'il muslimin. Nah, ini tegas Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dan hendaklah ia takut. Apa yang ia takutkan? Tangannya menumpahkan darah kaum muslimin. Kita membunuh orang lain, kita menyebabkan menyulut peperangan, kita menyulut permusuhan, ya, perang antar saudara sama seagama. Wal takhaf yadaka min dima'il muslimin wa batanuka min amwalihim, dan hendaklah seseorang itu takut perutnya itu terisi dari harta-harta hak-hak orang lain. Walisanuka min a'radihim, dan lisan-lisan kita itu yang berkhawatirkan terhadap martabat ataupun harkat seseorang. Nah, kalau lisan kita itu sudah menyinggung harkat martabat seseorang, padahal mereka itu adalah juga makhluk Allah. Nah, ini yang saya temukan, ya Bapak-bapak jamaah sekalian, perilaku rasis. Nah, itu rasis itu di mana-mana, tidak hanya di negara kita, bahkan di luar negeri pun juga. Kalau kita lihat berbagai macam video, nah, padahal kita apa? Kita diciptakan secara berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, apapun latar belakang kita, apapun warna kulit kita. Nah, itu ya, kalau kita lisan kita sudah melukai orang lain, maka kalau pedang, nah ini ya, kalau ada pepatah ya, kalau pedang bisa melukai tubuh, maka obat masih bisa dicari. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Nah, jadi kalau lisan kita harus kita selalu jaga. Nah, itu nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahasib nafsaka fi kulli khatrah, maka hendaklah kalian bermuhasabah. Nah, inilah intinya. Nah, jadi kenapa Imam Al-Haris Al-Muhasibi dinamai dengan Imam Al-Haris Al-Muhasibi? Karena Imam Al-Haris Al-Muhasibi Abi Abdillah ini adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya. Makanya dia dikenal dengan Al-Muhasibi. Dia lebih senang introspeksi ke dalam dirinya, melihat aib-aib dirinya, dibandingkan melihat aib orang lain. Itulah kenapa penulis kitab ini disebut dengan Al-Muhasibi. Dia dikenal dengan orang ulama yang lebih senang introspeksi dirinya, tidak suka dengan keglamoran, tidak suka dengan kemewahan, ya. Waraqibillaha fi kulli nafsin, dan hendaklah kamu merasa waspada. Ya, ada mujahadah, ada muraqabah. Nah, muraqabah ini adalah kita selalu merasa waspada terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang sedang kita lakukan. Nah, ini ungkapan yang terkenal. Qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka hisab-hisablah diri kalian, maka bermuhasabalah, introspeksilah diri kalian, introspeksilah diri kita, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat seluruh amal ibadah kita dihisab, dipertanggungjawabkan.
Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amal kebaikan kalian qabla an tuzanu, sebelum nanti di akhirat seluruh kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang di yaumil mahsyar. Wa tazayyanu lil aradil akbar, maka hendaklah kalian menghiasi diri kalian dengan satu nilai martabat yang tinggi, ya, yang besar. Yauma la takhfa minkum khaifah, di mana pada hari tidak akan tersembunyi amal ibadah kita sedikit pun. Kebaikan, keburukan kita yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan, itu tidak akan ada penutupnya, penghalangnya sedikit pun. Nah, makanya kita hendak senantiasa untuk menghiasi, ya, diri kita ini dengan, ya, dengan agama, dengan nilai akhlak yang baik. Wa khafillaha fi dinika warju fi jami umurik wasbir ala ma asabak, dan hendaklah kalian takut kepada Allah dalam urusan agama kita. Warjuhu, dan jangan lupa juga tetap senantiasa berharap kepada Allah dalam segala urusan kita. Nah, ini tidak disebutkan baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Nah, maka setiap urusan ibadah kita, setiap pekerjaan kita, maka kita harus mengharapkan, ya, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan i'anah kepada Allah, dan mengharapkan hidayah Allah. Jadi kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ada 3 ya, ajaran pokok dalam pandangan dia, pandangan akhlak. Nah, ini dia, saya lebih sebagian ulama menyebutnya lebih senang dengan akhlak. 3 hal. Pertama adalah ridho, ya, yang kedua adalah i'anah, dan yang ketiga adalah al-hidayah. Ridho itu apa? Ridho itu kita rela, kita ikhlas terhadap segala ketetapan Allah, baik qadar baik maupun qadar yang buruk. Baik segala sesuatu yang terjadi kepada kita, hal-hal baik maupun hal-hal yang buruk. Kita jatuh, kita kecelakaan, kita ditimpa musibah, nah itu sudah ketetapan Allah. Ataupun hal-hal yang berupa kenikmatan, nah itu juga kita ridho. Yang kedua adalah i'anah, memohon pertolongan, bantuan. Artinya kita dalam rangka menjaga akhlak kita kepada Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, maka hendaklah kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah apa? Akhlak bi asma'ihi wa sifatihi. Allah sifatnya baik, maka kita sifatnya pun juga harus penuh dengan kebaikan. Nah, kalau ada orang menolong, maka kita harus menolong. Kalau ada orang kesusahan meminta pertolongan, maka kita harus memberi bantuan. Dan hidayah itu adalah ya, petunjuk, ya. Nah, itu dia petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala, qala Aliun radhiyallahu anhu, sebelumnya wasbir ala ma asabaka, dan hendaklah kalian berlaku sabar, ya, berlaku sabar atas terhadap segala apa yang menimpa diri kalian, ya. Ala ma asabak. Qala Syekh Ibnu Uraya, ini dikatakan, ini dalam kitab Al-Faidul Qadir. Faidul Qadir ini adalah kitab Al-Munawi, pengarangnya adalah Imam Al-Munawi. Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnu Uraya. Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi itu kana asyakhuna, ya, itu termasuk syekh-syekh di antara kita, yuhasibuna anfusahum ala ma yatakallamuna wa ma yaf'aluna. Mereka senantiasa muhasabah diri mereka atas apa yang telah mereka katakan. Apakah yang mereka katakan itu penuh faedah? Apakah apa yang mereka katakan itu penuh hikmah? Apakah mereka yang katakan itu penuh manfaat? Wa ma yaf'alunahu, dan apa-apa yang mereka akan mereka lakukan. Wa yuqayyiduna fi daftar. Bahkan mereka menulis itu dalam satu list. Apa saja keburukan yang saya lakukan? Hal buruk apa saja hari ini yang telah saya lakukan?
Itu menjadi bahan untuk introspeksi dirinya. Ya. Fa idza kana ba'dal isya'i hasabu nufusahum. Kalau sudah sholat isya akan tidur, maka Ibnu Arabi dan guru-guru Imam Al-Munawi ini dalam kitab Faidul Qadir itu dikatakan mereka menulis tadi, ya, mulai menghisap, mulai muhasabah diri mereka. Oh, hari ini saya tadi melakukan hal apa ya? Ada nggak hal baik yang saya lakukan? Atau ada nggak hal buruk yang itu berpotensi buruk yang kita lakukan kepada orang lain? Ya. Ini ya juga qala Ali radhiyallahu anhu, kita tutup sampai nanti halaman 49 ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajha itu pernah berkata, la takhaf illa dzambak. Kamu itu jangan takut, jangan khawatir kecuali apa yang kamu takutkan, kecuali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wala tarju ila rabbaka, dan janganlah kita mengharap ampunan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa kita kecuali hanya kepada Allah, kecuali kita muamalah baik dengan orang lain, ya. Wala yastahil ladzi ya'lamu ayyus'ala hatta ya'lam, dan janganlah dia merasa malu yang dia tidak ketahui. Ada seorang guru, ada seorang ustadz, ada seorang abuya ditanya, jangan dia malu mengatakan saya tidak tahu. Wala yastahyi, dia tidak malu, tapi dia berusaha nanti untuk mencari tahu, hatta ya'lam, hingga ia mengetahui terkait 1-2 permasalahan. Wala yastahi mayus'al amma la ayyakula, ya. Jadi kalau dia tidak tahu, ustadznya tidak tahu, gurunya tidak tahu, la a'lam, itu lebih baik. Makanya bagi para ulama yang klasik, ulama salaf itu mengatakan wallahu a'lam, hanya beberapa kalimat tetapi menunjukkan setengah dari pengetahuan. Itu lebih baik daripada asal menjawab. Jadi dia mengatakan tidak malu, dia mengatakan ketika dia ditanya, atau dia tidak malu juga untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, wala yastahil ladzi la ya'lam ayyas'al, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Demikian apa kita pada kajian subuh kita pada hari ini. Insyaallah ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan lah ya dari kitab ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meminta petunjuk, baik itu melalui perantara guru ataupun tidak melalui perantara guru. Baik itu kita dengan cara bertanya kepada orang yang lebih tahu ataupun kita berusaha untuk mencari tahu. Demikian. Oke, jamaah bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kajian kita pada pagi berbahagia kali ini. Ya Pak. Yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Oke. Ya betul tuh Pak. Jadi kalau disebutkan di sini, ya ini Ambo menyampaikan di dalam kitab ini aja lah ya, dalam penjelasannya, bahwa kalau disebut dengan tasawuf, jadi kata tasawuf itu kan dari kata kalau di ilmu bahasa Arab tasawwafa ya tasawwafu, tasawufan. Jadi ilmu gramatikal bahasa Arab itu artinya orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Jadi tasawuf itu adalah kalau kata ya banyak penulis, banyak ulama itu disebut dengan tazkiyatun nafas. Orang yang berusaha untuk
membersihkan dirinya. Seperti zakat ya Pak ya, seperti zakat. Kita zakat, maka yang dibersihkan itu apa? Harta atau jiwa kita atau diri kita? Maka yang dibersihkan itu adalah harta dan diri kita. Kita melaksanakan ibadah apapun itu ya, itu dalam rangka semua adalah islahun nafsi ya, memperbaiki diri kita. Itu hakikat dari tasawuf itu, bahwa kita tarbiyatul akhlak. Kalau di sini disebutkan di penulis ini, Imam Al-Haris Al-Muhasib ini, kitabnya ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak ayat-ayat. Tadi aja kita lihat ayatnya ada, hadisnya ada yang dia cantumkan, penulis yang cantumkan. Jadi tasawuf itu adalah proses kita olah jiwa kita, olah ruhani kita. Jadi kalau bahkan di dalam berwudu Pak, berwudu ya, kita berwudu, kita itu kan membasuh wajah kita, maka hakikatnya kita juga wudu secara batin. Batin kita apa? Kita bersihkan wajah kita, tangan kita, kaki kita. Tangan kita apakah pernah berbuat hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dibenci oleh Allah? Kaki kita, itu semua ada nilai, ada dimensi batiniah. Itu tasawuf itu. Jadi di kalam-kalam Nabi, di sabda-sabda Nabi itu memang kita tidak temukan secara langsung, tetapi para ulama yang menggalinya, melakukan istinbat ataupun istidlalnya. Jadi kalau dikatakan ilmu tasawuf itu adalah secara sederhana, itu adalah proses kita untuk membersihkan diri kita. Tetapi juga harus diingat, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kita anggap diri kita itu paling suci. Kita proses mensucikan diri kita itu adalah hal yang baik Pak. Ya, kita menghindari dari sifat-sifat ya, kalau di Al-Ghazali disebutkan afatul qalb ya, penyakit hati. Ya, banyak penyakit hati itu Pak, tidak hanya iri, dengki ya. Itu yang kita bersihkan semuanya setiap hari. Maka disebutkan di sini fi kulli lahzatin, maka dalam setiap keadaan kita pun harus bertobat, baik itu dosa-dosa yang telah kita lakukan ataupun dosa-dosa yang nanti akan kita lakukan. Sehingga kita bisa mawas diri ya, muraqabah terhadap pandangan terhadap segala penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tasawuf. Dan ada penulis lain itu menjelaskan memang di dalam tasawuf itu banyak sekali aliran-alirannya. Ada yang suka dengan cerita-cerita ini, cerita-cerita karomah, kehebatan. Itu yang oleh para ulama, oleh penjelasan ataupun yang menjelaskan kitab ini ya, Syekh Abdul Fattah Abu Huda itu menjelaskan ada beberapa kategori orangnya. Dia menyebutkan ya, ulama ini menyebutkan ada yang memang suka cerita-cerita ini, cerita-cerita yang luar biasa, cerita karomah. Oke, kita ambil seibroh, sedapatnya saja. Tapi ada juga cerita-cerita yang khurafat, sampai berlebihan, bahkan melebihi, disebut dengan melebihi mukjizatnya para nabi. Itu. Jadi dan juga ada sifatnya yang hal-hal yang bid'ah. Ini yang tidak disukai oleh kaum salafi. Jadi kita ambil baiknya, kita ambil kita tidak ambil yang buruknya. Itu. Jadi kalau kita lihat, memang banyak di kitab-kitab para sufi itu ya, kayak kitab Hilyatul Auliya, itu kisah-kisah ya, kisah-kisah para ulama dahulu itu mempunyai karomah yang luar biasa. Ada baiknya, ada yang berlebih-lebihannya. Itu yang disebut dengan ada yang khurafat, ada yang bid'ah. Termasuk menambah hal-hal yang sifatnya itu sudah diketahui oleh syariah agama, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh, hal yang sifatnya prinsipil gitu Pak ya. Itu yang dilebih-lebihkan, maka itu masuk sudah perkara bid'ah. Tetapi kalau terkait dengan akhlak,
memuliakan tamu, memuliakan guru, apalagi taubat, ya, level makrifat, pengetahuan kepada Allah, pengetahuan terhadap Allah, pengetahuan terhadap sifat-sifat serta sifat-sifat Nabi. Itu semua hal baik yang harus kita ambil. Ambil yang baiknya, maka jangan ambil yang tidak baiknya. Demikian mungkin yang bisa saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang lainnya, Bapak-bapak? Oke, serasa sudah cukup ya. Oke, baik. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Ambo sampaikan, mudah-mudahan memiliki faedah, manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.